Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ada soal seperti ini. Ya. Nah, diketahui barisan misalnya saja min 4, 1, 6, 11, 16, 21, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-10 deret yang terbentuk dari barisan tersebut. Ini gimana nih? Berapa jawabannya? Enggak, 6. Kalian bisa menjawab? Cok, 2. Kan 45 bukan, Pak? Apa? 45. Salah. Bukan. Ya. Ini suku awalnya berapa? Min 4. Ya, bedanya berapa?
5. 5. Nah, dan di sini yang ditanya apa? Baris. 10. Ya. Ya. Itu setengah dikali B. Dikali lagi N kuadrat. Ya. Ditambah A min setengah B. A min setengah kali B. Ya. Dikali N. Ya. Sama dengan 500 dibagi 2, 250. Ya, ditambah, dikurang. Tambah A min setengah B. Kurang. Nah, itu. Ya. Ya. Min 4 dikurangi 2,5. Min 6,5. Ya, 250 dikurangi 65. Berapa? 185. Ya. Ini. Ya, jadi nilai suku ke-10 deret yang terbentuk adalah 185. Ya. Nah, pada soal tersebut, berapakah nilai suku ke-10 barisan? Pak, pada soal tersebut, berapakah nilai suku ke-10 barisan? Berapa? U1. Ya, yaitu U10. Ya. Sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 dikali B. Ya. Min 4 ditambah 9 kali 5. U1. Ya. Jadi kalian jangan sampai tertukar antara nilai ke-10 deret dengan nilai ke-10 barisan. Ya. Nilai suku ke-10 barisan dan nilai suku ke-10 deret. Ya, hati-hati. Kita harus bisa membedakannya. Ya. Apakah ada yang bertanyakan? Apakah dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Sekarang penerapan barisan aritmetika di bidang ekonomi dan bisnis. Ya, ini salah satu contohnya adalah suatu produk perbankan yang dinamakan dengan deposito. Ya, contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya pada tanggal 1 Januari, ya, kita mendepositokan uang. Ya. Kita mendepositokan uang besar 10 juta. Nah, anggaplah misalnya saja, ya,
bank itu menggunakan suku bunga deposito, ya, misalnya saja sama dengan ya 1% per bulan, ya misalnya begitu. Ya. Nah, maka kalau saya 1 Januari itu mendepositokan uang sebesar 10 juta, ya, nah, dengan suku bunga deposito 1% per bulan, ya, maka 1 Februari, ya, kalau uang itu saya ambil, itu berapa yang bisa saya terima? Ya. 10 juta pokoknya, ya, ditambah 1%, ya, dikali 10 juta. Ya. Itu 10 juta 100.000, ya, yang terdiri dari 10 juta pokok pinjaman, ya, kemudian yang 100.000 itu adalah bunganya, ya, itu kalau saya menyimpan uangnya selama 1 bulan, ya. Nah, sekarang kalau saya mengambil uang itu 1 Maret, ya, nah yang diterima berapa? 10 juta, ini berupa pokok simpanannya, tambah 2 kali 1% dikali 10 juta. Ya. Jadi 10 juta 200.000. Ya. Nah, kenapa dikali 2? Karena 2 bulan, ya, dari 1 Januari sampai 1 Maret, ya, 2 bulan. Nah, sekarang kalau misalnya 1 April, diambilnya 10 juta ditambah 3 kali 1% dikali 10 juta. Jadi sama dengan 10 juta 300.000. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada kenaikan 100.000, ya. Kalau diambilnya Februari, diambil 10 juta 100.000, maka kalau diambilnya 1 Maret, 10 juta 200.000. Ada penambahan 100.000. Ya. Demikian juga kalau diambilnya 1 April, ya, itu bertambahnya 100.000 lagi, ya, dari 10 juta 200.000 menjadi 10 juta 300.000. Ya. Jadi ada satu pertambahan yang tetap. Ya. Nah, di sini anggaplah N-nya sama dengan 1. Ya. Nah, ini N2. Suku kedua, ini suku ketiga. Ya. Berarti yang terbentuk ini barisan aritmetika dengan suku awal berapa dan bedanya berapa? Suku awalnya berapa? Suku awalnya berapa? Siapa yang menjawab? Yang mau jawab siapa? Nggak ada yang bisa jawab? Suku awalnya adalah 10.100.000. Ya. Nah, bedanya berapa? 100.000. Ya, jadi ini adalah satu contoh barisan penerapan dari barisan aritmetika. Ya. Nah, secara umum dapat hubungan MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah
NR. Ya. Di sini M0 ini adalah pokok pinjaman atau pokok simpanan. Kemudian N itu adalah periode pinjaman atau simpanan. Ya. R itu adalah suku bunga. Bunga per periode. Ya. MN adalah jumlah yang harus ya, dikembalikan. Harus dikembalikan. Ya. Atau diterima. Ya. Pada periode ke N. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, ini 10.300.000 ini adalah M3, ya. M3 sama dengan M0-nya M0-nya adalah 10 juta. Nih. Ini ada pokok pinjamannya atau pokok simpanan. Ini dalam halnya pokok simpanan karena di sini kita menyimpan uang dalam bentuk deposito, ya. 10 juta dikali 1 ditambah N-nya 3, ya. Dikali R-nya. R-nya kan 1% tadi, 0,01. Dengan RP 10 juta dikali 1,03. Ya. N dikali R, betul ya. Nah, sama dengan berapa? RP 2 juta 300.000. Ini, ya. Ini adalah M3, ya. 10.300.000. Yang ini M2. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak. Itu soal yang lain, ya. Soal yang lain. Misal Pak Adi meminjam uang pada Pak Burhan besar 5 juta rupiah. Ya. Yang akan dikembalikan dalam 6 bulan. Ya. Suku bunga per bulan yang dikenakan Burhan adalah 2% per bulan. Ya, suku bunga per bulan yang dikenakan per bulan adalah 2% per bulan, ya. Per bulan. Ya. Berapakah jumlah yang harus dikembalikan tadi? Nah, poinnya gimana nih? Siapa bisa menjawab? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab?
Ya, ada yang bisa? Ya. Halo Pak, baru Ya. Berapa jawabanmu? 5.600.000. 5.600.000. Ya, Nih, ya, Pak, coba kita periksa ya. Coba kita periksa jawabanmu. Berarti di sini yang ditanya adalah M berapa? M6. M6. Oke, sama dengan RP 5 5 juta juta kali 1 plus 6 kali 0,02. ya dengan RP 5 juta kali 1,12. 1,12. Oke. Berapa ini? 5.600.000. 5.600.000. Ya, Itu. ya. Oke, ya. Eh, sebentar. Nggak salah hitung. Nggak salah hitung. Enggak, Pak. Betul. Ya, Daru ya. Oke. Daru. Daru mendapat skor 4. Oke. Nah, sekarang soalnya begini. Ya. Masih mirip. Ya. 5 juta. Ya. Nah, kemudian setelah setelah 3,5 tahun, setelah 3,5 tahun, Pak Adi harus mengembalikan besar 8 juta. Berapa suku bunga per tahun yang dikenakan Burhan? Berapa suku bunga per tahun yang dikenakan Pak Burhan? Ini.
Ada yang bisa? Ya. Di sini adalah M 3,5 ya. M 3,5 8 juta. Ya. M 0-nya 5 juta dikali 1 ditambah 3,5 dikali R. Ya. Nah, kemudian kedua ruas dibagi 5 juta. Nah, berarti 8 juta dibagi 5 juta adalah 1,6. Sama dengan 1 ditambah 3,5 R. Ya. Berarti 0,6 sama dengan 3,5 R. Berarti R-nya sama dengan ya 0,6 dibagi 0,6 dibagi 3,5 dikali 100%. Ya. Nah, itu ada sekitar 17,14%. Ya. Sekitar 17,14%. Itu. Nah, ini adalah suku bunga per tahun yang dikenakan oleh kebutuhan ya terhadap Pak Adi. Nah, itu satu contoh penerapan dari barisan aritmetika ya di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ya. Sekarang kita lanjut ke barisan geometri. Nah, contoh ya, misalnya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Contoh 2, ini saja 2, ya, 6, 18, 54 dan seterusnya. 3, 1.500, 250, 25, 62,5 dan seterusnya. Keempat, misalnya 2 atau 3, ya, min 30, 300, min 3.000, 30.000 dan seterusnya. Nah, yang pertama ini merupakan merupakan barisan geometri dan suku awal 1. Rasionya 2. Mengapa demikian? Ya. Mengapa rasionya 2? Ya, dari 1 ke 2 itu kan dikalikan 2. 1 dikalikan 2 menghasilkan 2. Ya, 2 ke 4, 2 dikali 2 menghasilkan 4. 4 dikali 2 8, 4 dikali 2 16. Ya, sehingga rasionya 2. Ya, ini suku awalnya 2. Rasionya berapa? Rasionya berapa? 3. Ya. Kan 2 dikali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Ya, dan seterusnya. Ini awalnya berapa? Bagi 2. 1.000 awalnya. Ya. Rasionya? 1/2. 1/2. Ya, 0,5. Nah, yang ketiga, awalnya berapa? Ya. Awalnya berapa? Min 30. 3. 3. Rasionya min 10. Ya. Nah, rumus suku ke N.
Ya, barisan geometri. Ya. N sama dengan ya, A dikali R pangkat N min 1. Ya. Nah, ini rumus jumlah parsial dengan suku ke N. Ya. Nah, di sini ada dua rumus ya. Bisa Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1. R pangkat N min 1 per R min 1. Ya. Atau bisa juga Sn sama dengan A dikali satu min R pangkat N. Bagi 1 min R. Ya. Nah, coba kita perhatikan contoh 1. Pada barisan ini ya, tentukan ya, nilai suku ke-10 deret yang terbentuk berapa? Ya. Atau nilai suku ke-10 ya, barisan dan nilai suku ke-10 deret yang terbentuk. Nah, kalau ditanya nilai suku ke-10, ya berarti U10. Ya. Itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya. A-nya 1 dikali R-nya berapa? 2. Ya. Pangkat N min 1. 10 dikurangi 1. Ya. Sama dengan 512. Ini adalah nilai suku ke-10 barisan. Nilai suku ke-10 barisan. Nah, kalau yang berikutnya nilai suku ke-10 deret, berarti S10. Ya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Ya, sebenarnya A dikali 1 dikali ya, R pangkat N. Ya, 2 pangkat 10. Dikurangi 1 per R min 1. Sama dengan berapa? 2 pangkat 10 adalah 1024. Ya. Nah, 1024 dikurangi 1. 1023. Gitu. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, cara mudahnya biar nemuin R-nya kalau kadang-kadang kalau susah gimana, Pak? R-nya, sama hitung R. Sama menentukan R-nya. Ya. Ya, contoh yang contoh ketiga nih. Ya, cara menentukan R adalah 500 dibagi 1000. Dapat setengah. Bisa juga 250 dibagi 500. Setengah juga. Ya. Bisa juga 125 dibagi 250. Setengah juga. Ya. Di suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Ya. Contoh yang nomor 4. Ya. Min 30 dibagi 3.
min 10. Bisa juga 300 dibagi min 30, min 10 juga. Ya. Bisa juga min 3.000 dibagi 300, min 10 juga. Nah, itu mencari rasio. Ya. Ada yang bertanyakan? Ya. Nah, misalnya gini, diketahui barisan 1.500, ya, 250, dan seterusnya. Ya. Tentukan ya, nilai suku ke -12. Berapa nih? Tentukan nilai suku ke-12. Berarti yang ditanya U12 atau S12? S. Salah. U12 yang ditanya. Oh ya deret. Ini kan nggak ada hubungan dengan deret, ini kan? Ya, Ini kan soal sebelumnya kan dikaitkan dengan deret, ya. Nah, ini yang tanya adalah U12, ya. Nah, berarti di sini U12 ya. Dengan A-nya berapa? 1.000 kali R. R-nya berapa? Setengah. Ya. Nah, pangkat 12 min 1. Ya. Sama dengan kalau dihitung ini adalah 1.000 dibagi ya, 2 pangkat 11. Ya. 2 pangkat 11 itu adalah 1048. Nah, ini bisa dihitung berapa nih? 1.000 dibagi 2048. Ya. Yaitu sekitar 0,488281 kira-kira. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal-soal yang diberikan?